Halo guys, gue Andrea Farens dan selamat datang di channel gue. Video kali ini gue mau bahas soal namanya gas spontan ya. Kenapa gue bahas tentang gas spontan? Karena ya belakangan ini ya tiba-tiba membludak banget yang nanyain tentang gas spontan ya, dari mungkin semingguan lah ya kurang lebih. Dan ya kenapa gue pengen ngebahas sekarang? Karena kalau kemarin-kemarin itu kayak yang belum ada minat sih bahasnya. Tapi setelah ada satu statement di mana ini tuh bisa jadi jebakan Batman buat kalian yang mau pasang gas spontan. Jadi gue bakal ngasih beberapa fakta termasuk kelebihan dan kekurangannya. Apa sih enaknya dan tidak enaknya pakai gas spontan? Gas spontan itu terdiri dari dua jenis ya. Ada yang pakai seling satu seperti ini. Ada juga yang pakai seling dua ya. Kebetulan seling dua gue lagi kosong dan kurang lebih seperti ini ya. Ini juga terpasang di motor gua ya. Mohon maaf ada karat-karatnya sedikit karena ini sudah 2 tahun pemakaian, jadi ya wajar sih. Kemudian dari fisik ada yang memakai tombol seperti ini ya. Jadi dia dilengkapi beberapa tombol. Biasanya ada tombol starter, tombol lampu, kemudian tombol untuk engine cut-nya. Ada juga yang polosan seperti ini ya. Ini juga di motor gua polosan karena ya gua sudah memakai holder motor lain untuk dipasang. Jadi ada beberapa jenis untuk namanya gas spontan. Untuk mereknya sendiri itu sebenarnya banyak banget ya, dimana ada yang memang original dari brand itu sendiri maupun yang versi kopinya. Untuk dari yang brand asli itu biasanya dari TDR, kemudian KTC Racing, KTC Kaitako, kemudian ada juga yang Daytona ya, Daytona yang ori ya maksudnya. Kemudian ada juga dari yang Domino. Nah kemudian ada juga yang versi KW-nya ya, termasuk Daytona tadi itu juga ada versi KW, dan ini adalah salah satu yang versi KW-nya ya. Kemudian juga ya merek lainnya juga harusnya banyak banget, dan ya gua nggak bisa sebutin satu-satu karena memang banyak banget ya. Tapi kalau kalian mau nyari yang namanya kualitas ya, TDR, kemudian KTC, kemudian Daytona yang ori ya, yang original, kemudian Domino itu juga bagus harusnya. Dan merek-merek lainnya pun yang mungkin gua nggak sebutin sekarang, tapi barangnya ori itu juga recommended. Sekarang gue bakal bahas beberapa fakta soal gas spontan. Yang pertama adalah gas spontan itu tidak mempengaruhi performa mesin, apalagi mempengaruhi top speed. Ya, sekali lagi tidak ada pengaruh. Jadi kalau ada yang bilang masang gas spontan mempengaruhi top speed, itu gak ada hubungannya, alias kayak ya omong kosong. Karena ya apa hubungannya gas spontan dengan top speed mesin? Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang kedua adalah gas spontan itu hanya mempengaruhi durasi waktu ketika membuka putaran gas, sehingga respon motor itu lebih efisien dan efektif. Sebagai contoh, anggap saja ini adalah gas yang dari asli pabrikannya ya. Ini gua ngasih taunya hanya untuk logikanya aja ya. Kalau yang aslinya mungkin dia harus kayak 1 putaran penuh untuk bisa mendapatkan gas yang paling mentok ya. Nah kalau gas spontan dia itu hanya butuh sekitar setengah putaran aja gitu loh. Jadi kayak mempersingkat aja gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya bukanya 1/4 di gas spontan, itu sama dengan bukaan setengah pada gas standar. Jadi hanya mempercepatnya aja gitu loh, mempercepat bukaan gas dan tidak mempengaruhi top speed motor. Jadi kalau ada yang bilang masang gas spontan itu mempengaruhi top speed, enggak. Dia hanya mempercepat respon motor. Oke. Yang ketiga adalah gas spontan itu menurut gua pribadi ya lebih cocok ke motor yang sudah tune up. Karena motor yang sudah di tune up, bukan bore up loh ya, tapi di tune up, itu responnya itu lebih baik. Kemudian kalau ditambah dengan gas spontan itu biasanya lebih baik lagi. Jadi ya sekalipun tidak bore up tapi sudah di tune up motornya, itu pakai gas spontan jauh lebih baik. Bukan berarti motor standar nggak bisa loh ya, atau nggak diperbolehin. Diperbolehin tetap nggak masalah gitu. Cuman ya responnya aja dia yang masih agak kurang. Tapi ya lebih baik daripada pakai gas standar. Yang keempat adalah pemasangan gas spontan itu memang terlihat lebih racing ya, lebih sporty. Tapi ada beberapa orang yang pengen masang gas spontan itu malah kayak gimana ya, kayak berkata tuh kurang rapi karena kan gasnya tuh nongol gitu loh. Apalagi kasus kayak di Yamaha NMAX itu kebanyakan kayak nongol gitu loh. Jadi ya menurut gua sih kayak kurang rapi aja. Kecuali kalau stangnya itu sudah diganti stang sport, kayak motor gua tuh sudah ganti stang sport sih nggak masalah ya, memang bakal kelihatan gitu loh. Tapi ada beberapa yang tidak suka. Nah, tapi ada beberapa pengguna yang tali selingnya itu dipindah ke bawah ya. Jadi kayak ya
kurang lebih mirip-mirip aslinya. Cuman ya ada juga yang mengatakan ya kalau pakai gas spontan kayak gitu kan nggak kelihatan gas spontan. Jadi ya bener yang kayak yang ya kembali ke selera lah. Mau yang kelihatan kalinya keluar atau yang lebih disembunyiin itu bener-bener kembali ke kalian aja sih cara pemasangannya. Cuman memang ada beberapa motor yang kayak mau nggak mau harus ke depan gitu loh. Ya kalau dibilang nggak rapi ya agak kurang sih menurut gua ya, karena ya kalau motornya sudah rapi dipasang gas spontan gitu kayak kurang rapi aja. Tapi nggak masalah sih harusnya karena looknya doang. Yang kelima adalah gas spontan itu berpotensi, ya gue bilang nggak mesti, tapi berpotensi bisa memperboros BBM. Bingung kan kenapa bisa gue bilang gitu? Karena ya ini berdasarkan pemakaian ya, dimana kalian itu sebenarnya nggak sadar kalau pada saat ngebuka itu kan yes, that's true. Kalau gasnya tiba-tiba dibuka tuh kayak bensinnya tuh ngecor banyak gitu loh, nyembur tuh lebih banyak. Memang sih bakalan lebih responsif motornya, tapi ya karena menggunakan gas spontan dan itu makanya tiba-tiba, biasanya BBM lebih boros. Entah itu motornya apapun ya, biasanya sih agak lebih boros karena pemakaian yang tiba-tiba gitu loh, yang kayak diputer tapi sudah ngegas gitu loh. Beda dengan yang kondisi standar. Jadi ya gue nggak bilang bakalan pasti boros, nggak, tapi berpotensi boros. So guys, itunya bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.